ada 3 pola permukiman nantinya. Pola terpusat itu nama lainnya Nucleated Agriculture Village Community Type, itu memiliki ciri permukiman desa saling menggerombol atau mengelompok. Jarak tanah garapan untuk pertanian relatif lebih jauh dari lokasi rumah penduduk dan biasanya terdapat di daerah pegunungan. Nah, kalau kita lihat ya, ini di lereng Merapi. Nah, seperti ini. Dia permukimannya jadi satu, terus kemudian di kanan, kiri, samping, atas, bawah ini semua lokasi pertanian ya. Ini di wilayah lereng ya. Jadi permukimannya dia terpusat jadi satu seperti ini, dikelilingi oleh tanah garapan atau tanah pertanian. Nah, itu yang pola terpusat. Nah, biasanya lokasinya ada di pegunungan yang subur ya. Tanahnya itu subur gitu. Kemudian yang kedua adalah pola tersebar atau open country or trade center community type. Dia memiliki ciri permukiman penduduk yang menyebar di daerah pertanian. Antara perumahan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh jalur-jalur lalu lintas untuk keperluan bidang perdagangan. Biasanya terdapat di daerah yang homogen tapi kesuburan tanah tidak merata. Jadi bedanya kalau yang di sini tadi dia hanya subur, maka permukimannya mengelompok gitu ya, jadi satu. Nah, kalau kita lihat wilayah yang tidak subur ya, contohnya di daerah Gunung Kidul ya, kita lihat permukiman di area sana. Kalau Gunung Kidul itu kan besar wilayahnya itu adalah wilayah kars ya, jadi dia kurang subur, pertaniannya juga tidak seperti yang tadi ya. Kita perbesar dulu. Nah, kita akan lihat apa sih bedanya pola permukiman yang di daerah kurang subur dengan daerah yang subur. Nah, sudah mulai kelihatan yang sini. Yang sebelah sini ya. Nah, nah ini yang tidak rata, apa namanya? Ini adalah permukaan kars. Kita zoom lagi. Sebentar. Ya, ini mulai kelihatan ya. Jadi yang warnanya putih-putih ini adalah permukiman. Ya, ini permukiman, ini kemudian ini gitu ya. Dan mereka dihubungkan oleh jalur-jalur transportasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, wilayah Tegalannya itu ada di sepanjang ini ya, tersebar di sini. Nah, jadi permukimannya saling menyebar dan dihubungkan oleh jaringan jalan gitu. Kemudian yang ketiga, mana tadi? Yang ini ya. Ini adalah pola permukiman memanjang atau land village community type, memiliki ciri permukiman berupa deretan memanjang, biasanya terdapat pada desa yang terletak di sepanjang jalan, sungai maupun daerah pantai. Tuh, nah, kita lihat kalau pola permukiman memanjang seperti apa. Ini yang tadi tersebar ya. Kita zoom out dulu. Nah, kita lihat wilayah sungai. Kita nyari wilayah sungai. Kalau di daerah Kars itu kan sungainya biasanya sungai bawah tanah ya, jadi tidak kelihatan. Kita lihat, nah ini ada sungai. Nah, ini dia. Oh, ini kelihatan sekali. Nah, kalau kita lihat, ini ya, ini adalah aliran sungainya. Kemudian yang ini, yang ada di kanan dan kiri sepanjang sungai ini adalah permukiman. Sementara yang sebelahnya sini baru pertanian. Nah, ini adalah contoh permukiman memanjang sepanjang sungai gitu ya. Nanti kalau jalan ada lagi. Kalau jalan biasanya ya ini jalan sama seperti ini ya, cuma ini tidak sungai tapi jalan, terus permukimannya ada di kanan dan kiri jalan tersebut gitu. Nah, itu tadi adalah contoh dari pola permukiman. Kemudian ke tingkat perkembangan desa. Ya, nanti ada 4, yaitu desa tradisional, desa swadaya, swakarsa, kemudian swakarya, dan yang terakhir adalah desa swasembada. Contoh-contohnya, yang pertama, desa tradisional. Desa tradisional itu atau pradesa itu tipe desa yang masyarakatnya terasing dan seluruh kehidupannya bergantung pada alam sekitar. Misalnya ya mereka bercocok tanam, kemudian mengambil tanaman dari hutan, seperti itu ya.
Terus cara membuat rumahnya juga tidak dengan paku dan sebagainya, pengolahan makanan dan lain-lain juga tidak menggunakan bahan-bahan kimia dan sebagainya. Nah, desa ini tertutup ya dari atau terasing dari wilayah luar gitu. Dia tidak berhubungan dengan wilayah yang lain. Kalau di Indonesia contohnya adalah desa yang ada di Kanekes di daerah Baduy atau desa yang ditinggali oleh